Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH. Tidak terasa kita sudah masuk dalam tahun baru 2024. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun baru, semangat baru di dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, tanggal 6 Januari 2024, kita bersama-sama rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kita untuk melangkah pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Dan intinya kami bersyukur atas tangan penyertaan-Mu istimewa, bagaimana Tuhan sudah membawa kami melangkah ke tahun yang baru. Biarlah tahun yang baru ini Tuhan yang menyertai langkah kami, sehingga kami bisa terus hidup dan berkarya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Pertama, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yang kedua, Injil Matius 2 ayat 12. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian 2 ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam keseharian kita. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan 2 ayat ini, saya memberi judul renungan kita, yaitu mencari petunjuk. Ketika kita berbicara tentang petunjuk, pertama-tama saya mencari tahu dulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu petunjuk. Petunjuk artinya tanda atau isyarat untuk menemukan sesuatu yang kita inginkan. Yang paling mudah ketika berbicara tentang petunjuk untuk menemukan sesuatu, saya teringat kepada petunjuk jalan. Karena saya dulu juga waktu di Jawa, perjalanan di tol itu saya sering melihat-lihat petunjuk jalan. Karena untuk mencapai Salatiga banyak kota yang saya lalui. Terakhir yang saya ingat, saya pasti melewati Sulu dan juga Boyolali. Dan ketika terus mengikuti arah yang benar, pada akhirnya bis yang saya tumpangi bisa sampai di Salatiga, tepat di mana saya ingin tuju. Dan ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, kita kaitkan dengan perenungan kita ini, maka ada 2 kisah mencari petunjuk di sini. Pertama, ada kisah Daud, seorang raja yang besar yang Tuhan urapi, tetapi juga sekaligus orang yang banyak dosa dan juga sering terhimpit hidupnya, diburu oleh lawan-lawannya, bahkan ingin dikudeta oleh keturunannya sendiri. Dalam berbagai kesalahan dan dosanya, dia selalu bertobat dan kembali kepada Tuhan, selalu memohon ampun dan memuliakan nama Tuhan, seperti Mazmur-Mazmur yang kita sering baca dalam Alkitab. Dan tentu saja Daud beriman kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberi dia petunjuk untuk apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi berbagai rintangan, masalah, dan juga pergumulan yang dia alami dalam kehidupannya. Selanjutnya ada kisah orang Majus yang mendapat petunjuk dari
Allah secara langsung untuk menemukan Mesias melalui bintang, dan juga ketika dia harus kembali Allah di dalam mimpi memberi mereka petunjuk untuk menghindari Herodes. Di tengah perjalanan mereka menjumpai Herodes yang memberikan mereka suara-suara yang bisa jadi menyesatkan mereka, karena Herodes berkata ingin menyembah Yesus, padahal sesungguhnya ada niat jahat untuk membunuh Yesus yang dianggap menyaingi popularitasnya sebagai seorang penguasa di sana pada saat itu. Dari kedua kisah ini tentu kita dapat menyadari bahwa Allah hanya memberi petunjuk yang benar kepada orang yang percaya kepadanya dan mau taat mengikuti berbagai instruksi yang Allah berikan. Ketika kita mencoba merenungkan kedua kisah ini, tentu saja kita bisa mendapati bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah suatu perjalanan yang jauh menuju suatu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Namun seringkali di tengah perjalanan itu banyak persimpangan yang membingungkan kita di dunia ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, sakit penyakit, disitulah banyak persimpangan yang kita jumpai. Apakah kita masih mau terus berjalan lurus, berpegang dalam iman kepada Yesus Kristus, atau kita mencari petunjuk-petunjuk yang lain yang membawa kita pada solusi instan, tetapi itu adalah kesesatan bagi kehidupan kita. Tentu saja sekali lagi harus kita ketahui dan kita camkan bersama bahwa hanya orang-orang yang percaya yang akan mendapat petunjuk langsung dari Tuhan dan mau taat kepada Tuhan, itulah yang mendapat petunjuk Tuhan secara langsung. Seperti halnya ketika kita ingin mencapai suatu kota, kita harus mau berjalan dalam jarak yang jauh, dan ketika kita salah belok, kita tidak akan sampai ke kota yang kita tuju. Tetapi kalau kita mau sabar berjalan lebih jauh, maka pada akhirnya kita mencapai kota yang kita inginkan. Tentu saja ketika kita hidup di dalam Kristus, banyak godaan seperti suara Herodes tadi, suara-suara yang kelihatannya membawa sesuatu yang baik bagi kehidupan kita, tetapi itu sesungguhnya adalah kecelakaan, adalah maut, bahkan kebinasaan bagi kita yang akan membahayakan kehidupan kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapat petunjuk ilahi yang tepat dalam kehidupan kita? Tentu pertama kita harus mengikuti Daud. Daud itu adalah orang yang tidak ragu bertobat selagi dia masih diberi kehidupan dan kesempatan oleh Allah. Dan tentu saja dia tetap beriman sekalipun dia banyak melakukan dosa, dia melakukan perzinahan, tetapi dia tetap percaya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Disitulah pada akhirnya Tuhan memberi dia jalan yang baik sebagai seorang raja. Jangan ragu bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan jangan berbuat dosa lagi seperti yang Yesus katakan. Dan tentu saja kita harus mengikuti orang Majus yang fokus hanya kepada suara Tuhan. Orang Majus hanya berfokus kepada bintang ketika ingin menemukan Mesias, dan juga hanya mau mendengarkan mimpi daripada Allah ketika dia harus pergi kembali ke negaranya. Kalau tidak begitu, kalau dia mendengarkan suara Herodes, maka hal buruk akan terjadi terhadap bagi Yesus. Itulah yang harus kita
Utamakan firman Tuhan. Ketika kita mau berbuat apapun, mengambil keputusan apapun, sesuaikan dulu apakah itu baik bagi firman Tuhan, bukan baik bagi diri kita, bukannya aman bagi diri kita, apakah itu baik bagi Tuhan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sudah mengikuti itu, maka pada ujung jalan sana kita akan menemukan keselamatan dan petunjuk yang tepat menuju Yesus Kristus. Terakhir saya ingin mengatakan, Tuhan selalu memberi petunjuk dalam kehidupan kita, dalam berbagai masalah, problematika, pergumulan, dan penyakit kita tepat pada waktunya, seperti halnya marka jalan yang tepat menunjukkan arah belok sebelum kita harus belok ke arah yang tepat. Sekarang tergantung kita mau mengikuti petunjuk Tuhan yang sudah pasti membawa kita ke dalam keselamatan, atau mau tersesat di dalam kenikmatan duniawi. Itu pilihan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita kekuatan dalam kita melangkah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur firman Tuhan menjadi petunjuk kami untuk dapat terus konsisten hidup di dalam iman menuju arah keselamatan yang Tuhan telah sediakan melalui kebenaran firman. Biarlah melalui perenungan ini Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa terus konsisten hidup di dalam iman dan tidak ragu bertobat ketika kami salah, ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menyertai, memberi petunjuk yang baik bagi kehidupan kita hari lepas hari, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.